Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3425-3431. Bab 3425, digigit sampai mati. Pada saat ini, di mana Miao Lao dan yang lainnya sedang beristirahat, Phoenix Api telah membawa Miao Miao dan Kai Qianan kembali. Melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, semua orang tercengang. Miao Miao, kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Qianan, putriku, apa yang kamu alami? Tuan Miao dan Kai Hongwei melihat Miao Miao dan Kai Qianan setelah situasi tragis itu, dia tiba-tiba meledak menangis. Miao Miao dan Kai Qianan masih memiliki ketakutan di mata mereka. Mereka jelas-jelas disiksa dan mengalami beberapa gangguan mental. Yupumen, aku akan bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Tuan Miao tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya meningkat. Tampaknya Miao Lao berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Sekte Yupu. Dan aku. Nafas Kai Hongwei juga melotot, membengkak tak terkendali. Jika kedua orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan membuat siapapun di tempat kejadian hidup. Miao Lao, jangan impulsif. Bos Kai, kamu bisa membunuh orang dari Sekte Yupu kapan saja, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mereka semua membujuk mereka berdua. Aku tidak bisa kendalikan kekuatanku, dan sekarang aku meledakkan diriku sendiri, lalu semuanya berakhir. Miao Lao, Bos Kai, orang-orang dari Sekte Yupu tidak akan hidup lama. Tuannya telah meninggalkan mereka untuk membunuh mereka. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Huo Feng juga buru-buru membujuk. Tanda seru. Dan saat Huo Feng membujuk, sosok Chen Ping perlahan muncul, memegang setengah orang di tangan Chen Ping. Pria tak berkaki ini tidak lain adalah Hai Ande, master dari Sekte Yupu. Chen Ping melemparkan Hai Ande ke tanah seperti anjing mati. Ketika Miao Lao dan Kai Hongwei melihat ini, mata mereka merah padam, seperti serigala lapar, dan mereka akan menerkam Hai Ande itu. Merasakan kebencian di tubuh semua orang, Hai Ande menjadi pucat karena ketakutan dan mengompol. Ah! Sebelum Miao Lao dan Kai Hongwei bisa bergegas maju, Miao Miao dan Kai Qianan, yang agak terganggu mentalnya, tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Hai Ande. Bab 3425, digigit sampai mati. Pada saat ini, di mana Miao Lao dan yang lainnya sedang beristirahat, Phoenix Api telah membawa Miao Miao dan Kai Qianan kembali. Melihat situasi tragis Miao Miao dan Kai Qianan, semua orang tercengang. Miao Miao, kamu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Qianan, putriku, apa yang kamu alami? Tuan Miao dan Kai Hongwei melihat Miao Miao dan Kai Qianan setelah situasi tragis itu, dia tiba-tiba meledak menangis. Miao Miao dan Kai Qianan masih memiliki ketakutan di mata mereka, mereka jelas-jelas disiksa dan mengalami beberapa gangguan mental. Yupumen, aku akan bertarung denganmu, aku akan bertarung denganmu. Tuan Miao tiba-tiba meraung, dan aura di tubuhnya meningkat. Tampaknya Miao Lao berencana meledakkan dirinya dan mati bersama Sekte Yupu. Dan aku. Nafas Kai Hongwei juga melotot, membengkak tak terkendali. Jika kedua orang ini menghancurkan dirinya sendiri, kekuatannya pasti tidak akan membuat siapapun di tempat kejadian hidup. Miao Lao, jangan impulsif. Bos Kai, kamu bisa membunuh orang dari Sekte Yupu kapan saja, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh. Mereka semua membujuk mereka berdua. Aku tidak bisa kendalikan kekuatanku, dan sekarang aku meledakkan diriku sendiri, lalu semuanya berakhir. Miao Lao, Bos Kai, orang-orang dari Sekte Yupu tidak akan hidup lama. Tuannya telah meninggalkan mereka untuk membunuh mereka. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Huo Feng juga buru-buru membujuk. Dan saat Huo Feng membujuk, sosok Chen Ping perlahan muncul, memegang setengah orang di tangan Chen Ping. Pria tak berkaki ini tidak lain adalah Hai Ande, master dari Sekte Yupu. Chen Ping melemparkan Hai Ande ke tanah seperti anjing mati. Ketika Miao Lao dan Kai Hongwei melihat ini, mata mereka merah padam,
seperti serigala lapar, dan mereka akan menerkam Hai Ande itu. Merasakan kebencian di tubuh semua orang, Hai Ande menjadi pucat karena ketakutan dan mengompol. Ah! Sebelum Miao Lao dan Kai Hongwei bisa bergegas maju, Miao Miao dan Kai Qianan, yang agak terganggu mentalnya, tiba-tiba berteriak dan bergegas menuju Hai Ande. Segera setelah itu, kedua gadis itu, seperti serigala lapar, mulai menggigit Hai Ande. Tidak ada senjata atau alat, cukup gigit dengan gigimu. Hai Ande menjerit dan ingin meronta, tapi tanpa kaki, dia tidak bisa meronta sama sekali. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang telah dialami Miao Miao dan Kai Qianan hingga membuat kedua gadis itu menjadi seperti ini. Saat Chen Ping melihat pemandangan ini, hatinya penuh dengan kesedihan. Dua gadis baik, hidup mereka hancur. Bai Qian ada di sini. Dia pernah mengalami adegan besar. Saat dia melihat Miao Miao dan Kai Qianan menggigit Hai Ande, dia terkejut. Dalam waktu singkat, Hai Ande digigit hingga tak bisa dikenali lagi oleh kedua gadis itu, tenggorokannya digigit hingga putus dan tidak ada suara. Tapi kedua gadis itu belum berhenti, mereka masih menggigit. Melihat ini, Chen Ping melambaikan tangannya dan menusuk leher kedua gadis itu dengan 2 jarum perak, seketika membuat kedua gadis itu tertidur. Apa yang terjadi? Bai Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menceritakan apa yang terjadi pada Miao Miao dan Kai Qianan setelah mendengar ini. Bai Qian sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia juga seorang wanita, jadi dia bisa memahami keputusasaan kedua gadis Miao Miao dan Kai Qianan. Binatang buas ini lebih buruk dari babi dan anjing. Bai Qian mengertakkan gigi karena kebencian. Adapun Miao Lao dan Kai Hongwei, mereka memandangi cucu perempuan dan anak perempuan mereka, dan mereka langsung tampak berusia puluhan tahun. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Jika Anda berpikir untuk membunuh mereka, mereka tidak akan datang ke medan perang para dewa dan iblis ini. Dua gadis baik, hidup mereka hancur, dan aku khawatir mereka harus hidup dalam bayang-bayang di masa depan. Chen Ping hanya bisa menghela nafas. Putri Rubah, tahukah kamu cara menghancurkan jiwa? Kamu dapat membantu kedua gadis itu menghapus ingatan masa ini, sehingga mereka tidak akan hidup dalam bayang-bayang, tiba-tiba Huo Feng berkata kepada Bai Qian. Bab 3426 Perubahan Sikap. Kamu tahu teknik ini? Chen Ping memandang Bai Qian dengan heran. Saya tahu banyak hal, coba tebak seberapa banyak yang Anda ketahui tentang saya. Setelah Bai Qian selesai berbicara, dia berjalan ke arah Miao Miao dan Kai Qianan yang sedang tidur. Bai Qian perlahan membuka mulutnya, dan manik merah menyala keluar dari mulutnya. Kemudian manik itu terus berputar di atas kepala Miao Miao dan Kai Qianan, dan Bai Qian meletakkan tangannya di atas kepala kedua gadis itu. Kilatan cahaya merah menyelimuti kedua gadis itu. Tubuh Bai Qian sedikit gemetar, dan ada sedikit keringat di dahinya. Huo Feng memandang Bai Qian dan berkata, Guru, dibutuhkan banyak usaha untuk melakukan teknik pemecah jiwa. Sekarang lebih sulit lagi untuk melakukannya pada 2 orang sekaligus. Diperkirakan setelah penerapannya, Bai Qian akan harus mencari tempat untuk pulih. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak bisa menahan diri. Untuk tidak melihat ke arah Bai Qian, kesannya terhadap Bai Qian juga telah banyak berubah. Awalnya, Chen Ping dipaksa oleh Bai Qian untuk melakukan beberapa latihan sepanjang hari, yang membuat Chen Ping merasa sangat tidak nyaman. Tapi apakah ada cara? Sekarang dia masih membutuhkan bantuan Bai Qian. Tapi sekarang, pandangannya tentang Bai Qian telah berubah. Dengan cara ini, ketika 2 orang bersama, Chen Ping mungkin bisa memberikan lebih banyak emosi dan mengabdikan dirinya secara fisik dan mental. Setelah beberapa saat, 2 helai energi hitam tiba-tiba keluar dari tubuh Miao Miao dan Kai Qianan, dan langsung dihirup oleh Bai Qian. Bai Qian menelan manik itu kembali ke perutnya dan berdiri perlahan. Oke, ingatan ini telah dihapus, tetapi mereka harus meninggalkan medan perang para dewa dan iblis dan tidak pernah kembali lagi. Selama mereka tidak melihat pemandangan di sini, ingatan ini tidak akan terulang, dan kehidupan masa depan tidak akan terpengaruh. Bai Qian menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata. Melihat ini,
Tuan Miao dan Kai Hongwei buru-buru berlutut dan berkata dengan rasa terima kasih, rekan Tao. Kamu tidak harus seperti ini. Baikian tersanjung dan buru-buru membantu mereka berdua. Ke atas. Tuan Miao dan Kai Hongwei menjemput Miao Miao dan Kai Qianan, lalu mengikuti Chen Ping untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka meninggalkan medan pertempuran para dewa dan iblis. Bagi mereka, harta apapun yang mereka dapatkan tidak sepenting kerabat mereka sendiri. Para biksu yang datang bersama Tuan Miao dan yang lainnya, serta beberapa yang masih hidup, juga bersiap untuk pergi bersama mereka. Di medan perang para dewa dan iblis ini, dengan sedikit kekuatan mereka, mereka akan mati begitu saja. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator biasa, dan bagi sekte tersebut, mereka adalah mangsa. Bahkan jika mereka mendapatkan harta karun itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa mendapatkannya dari medan perang para dewa dan iblis. Dunia para dewa dan manusia sangat kejam. Ji Yun, Luo Xi, kalian berdua harus mengikuti Miao Lao dan yang lainnya untuk meninggalkan medan perang para dewa dan iblis. Terlalu berbahaya di sini. Ketika saatnya tiba, aku tidak akan bisa melindungimu. Nona Luo, ketika kamu keluar ikuti lembah Tuan Luo, aku akan berbagi beberapa hal yang aku dapatkan di medan perang para dewa dan iblis denganmu di lembah roh darah. Chen Ping masih membutuhkan bantuan Baikian sekarang agar tidak takut pada ancaman Qi Pei Jia, jadi dia tidak bisa melindungi orang lain. Ji Yun terluka. Tidak ada gunanya tinggal di medan perang para dewa dan iblis. Dia harus keluar untuk memulihkan diri. Luo Xi ingin berlatih di medan perang para dewa dan iblis, tetapi kekejaman di medan perang para dewa dan iblis kini melebihi imajinasi Luo Shouhai. Jika hal yang sama terjadi pada Luo Xi seperti Miao Miao dan Kai Qianan, Chen Ping tidak tahu bagaimana mengikuti Luo Shouhai. Itu sebabnya dia meminta Ji Yun meninggalkan medan perang para dewa dan iblis bersama Luo Xi. Alasan mengapa Chen Ping tidak membiarkan Huo Feng pergi adalah karena Huo Feng memiliki hubungan dekat dengan Baikian. Dengan Baikian di sini, Huo Feng pasti tidak akan terancam. Ji Yun mengangguk bersama Luo Xi. Mereka juga tahu bahwa Chen Ping sedang memikirkan mereka, jadi mereka meninggalkan medan perang para dewa dan iblis bersama Tuan Miao dan yang lainnya. Nona Bai, keahlianmu telah banyak dikonsumsi. Mari kita cari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri untuk saat ini. Chen Ping memandang Baikian, yang terlihat sedikit tidak sedap dipandang dan berkata. Mendengar bahwa Chen Ping peduli padanya, Baikian sedikit terkejut, menatap Chen Ping, lalu mengangguk. Tetapi ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak mencari tempat tersembunyi untuk beristirahat, Raja Kera melompat keluar. Bab 3427 Aku salah. Putri Rubah. Mengapa kamu mengikuti bocah ini? Mengapa dia begitu peduli padamu? Raja Kera bertanya pada Baikian. Baikian mengerutkan kening, Raja Kera, apa hubunganku dengannya? Apakah itu bukan urusanmu? Menjauhlah dariku. Hubungan kita adalah apapun yang kita cintai. Raja Kera mengertakkan gigi dengan kemarahan. Di wajahnya. Kamu jalang bau, kamu tidur dengan semua orang, bahkan biksu tingkat pertama di alam kesengsaraan. Setelah mengatakan itu, Raja Kera menatap Chen Ping dengan galak dan berkata, dasar bocah bau, segera berikan padaku. Menjauhlah, berhenti mengganggu Putri Rubah, dia adalah wanitaku. Monyet sialan, apa yang kamu bicarakan? Siapa wanitamu, apakah kamu ingin wajah? Baikian Mei tak disangka Raja Kera akan mengatakan ini. Kamu adalah wanitaku. Setelah aku mengidentifikasi kamu, tidak ada yang diizinkan menyentuhmu. Aku akan membunuh bocah ini sekarang. Biarkan aku melihat siapa lagi yang dapat kamu temukan, kata Raja Monyet, dan aura di tubuhnya meledak. Dia hendak menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Wajah Baikian penuh amarah, dan semburan aura keluar dari tubuhnya. Namun, dia lemah sekarang, dan auranya pasti tidak sekuat Raja Kera. Chen Pingping mengerutkan kening ketika menghadapi aura kemarahan tingkat ketujuh Raja Kera dari alam kesengsaraan, dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan di tubuhnya. Potongan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping. Raja Kera sedikit terkejut, tapi masih mengertakkan gigi dan menuju ke arah Chen Ping. Monyet bau, tidak bisakah kamu melihatku, bibiku?
Tepat ketika Raja Monyet hendak menyerang Chen Ping, dia tiba-tiba berteriak, dan nyala api keluar dari mulut Huo Feng. Ketika Raja Kera mendengar suara ini, dia terkejut, dan tubuhnya mundur dengan cepat, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika dia melihat api Phoenix dengan jelas, wajahnya menjadi pucat. Api Phoenix, kata Raja Monyet dengan tubuh gemetar. Sialan, kamu berani menyerang tuanku, lihat apakah aku tidak memukulmu sampai mati. Huo Feng melangkah maju dan menamparkan kepala Raja Kera. Raja Kera ditampar oleh burung Phoenix api, tetapi dia tidak berani melawan dan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menghindar. Chen Ping sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Kalian harus tahu bahwa Raja Kera adalah biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, sedangkan Phoenix api hanya ada di alam penggabungan. Ada perbedaan yang sangat besar. Raja Kera bahkan mungkin menggerakkan jarinya dan Phoenix api akan melakukannya. Ditakdirkan mati. Tetapi ketika Huo Feng bergerak, Raja Kera hanya bisa mengelak dan tidak berani melawan. Baiqian tidak bisa menahan tawa ketika melihat adegan ini. Melihat tatapan bingung Chen Ping, dia menjelaskan, monyet bau ini sering diintimidasi oleh Huo Feng. Sebelum dia menjadi Raja Kera, Huo Feng akan menungganginya sepanjang hari. Pada saat itu, Huo Feng masih merupakan makhluk yang kami para orc hormati. Karena Huo Feng yang menungganginya monyet bau sepanjang hari dan mengajarinya banyak keterampilan. Orang ini perlahan menjadi Raja Monyet dan memiliki wilayahnya sendiri. Jangan melihat, Huo Feng dilemparkan ke dunia sekuler sekarang. Kekuatan alam telah kehilangan banyak, tapi monyet bau itu tidak berani melawan. Ini mungkin ketakutan yang terukir di tulangnya. Mendengar hal tersebut, Chen Ping tiba-tiba merasa tercengang. Ternyata Fire Phoenix mengikuti Raja Monyet ini dan memiliki masa lalu yang seperti itu. Sepertinya dia melakukan hal yang benar dengan meninggalkan api Phoenix di medan perang para dewa dan iblis. Bibi, jangan berkelahi, aku salah. Raja Kera menutupi kepalanya dan memohon ampun. Ketika kamu bertemu tuanku di masa depan, jujurlah. Apakah kamu pikir kamu hebat sekarang setelah menjadi Raja Kera? Huo Feng memarahi Raja Kera. Jujur saja, kamu harus jujur. Raja Kera mengangguk berulang kali. Monyet, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa ini adalah Putra Naga, pemimpin klan binatang buas? Kamu masih berani menyerangnya. Saya pikir kamu bosan hidup. Baiqian berkata dengan dingin. Raja Kera kemudian memandang Chen Ping dengan hati-hati dan merasakan aura naga di tubuh Chen Ping, serta burung Phoenix api yang mengikuti Chen Ping memanggil tuannya satu persatu. Raja Kera tahu bahwa dia benar-benar telah menyinggung orang yang salah. Maaf, anggap saja aku belum pernah ke sini, aku akan segera pergi. Raja Kera begitu ketakutan hingga dia segera menghilang. Bab 3428 menerimamu sebagai hewan peliharaan. Chen Ping membawa Baiqian dan Huo Feng dan segera pergi. Kemudian dia menemukan sebuah gua terpencil. Tidak ada suasana khusus di sekitar sini. Chen Ping mengatur formasi di sekitarnya sehingga jika seseorang datang, dia masih bisa melawan untuk sementara waktu. Setelah melakukan semuanya, Chen Ping mengeluarkan biji peri dari cincin penyimpanan. Saya memiliki tambang peri di sini. Anda dapat menggunakan tambang peri untuk memulihkan keterampilan Anda, kata Chen Ping kepada Baiqian. Meskipun peri milikku pulih dengan cepat, itu tidak membuatku pulih secepat saat bersamamu. Baiqian menatap Chen Ping dan berkata. Chen Ping tahu apa yang sedang terjadi begitu dia mendengarnya, jadi dia berkata kepada Huo Feng, pergi dan jaga di luar. Jika ada gerakan apapun, segera beritahu saya. Saya mengerti, Guru. Huo Feng He mengangguk, lalu memandang Baiqian dan berkata, putri-putri rubah, harap santai saja sebentar. Kamu bukan satu-satunya wanita yang memiliki rumahku. Baiqian terkejut, mungkinkah itu? Kamu juga? Tentu saja, aku sudah lama menjadi masternya. Kata Huo Feng bangga. Oke, pergi dan jaga. Chen Ping meminta Huo Feng segera keluar. Setelah Huo Feng pergi, Baiqian memandang Chen Ping dan berkata, berapa banyak wanita yang kamu miliki? Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Kami berdua hanya berdagang.
Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia benar-benar melangkah maju dan membantu Bai Qian buka pakaianmu. Gerakan Chen Ping sangat lembut, yang sangat menguntungkan Bai Qian. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping mengambil inisiatif. Segera, kedua orang itu terjerat dalam tambang peri. Dengan penyatuan dua garis keturunan dan penyerapan biji peri, keterampilan Bai Qian pulih dengan cepat. Chen Ping juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terus menyerap energi di tambang peri. Chen Ping dan Bai Qian sama-sama tenggelam di dalamnya dan lupa waktu. Burung Phoenix api di luar gua sedikit bosan. Tuan, memang benar, sepertinya aku sudah lama tidak bersamamu, begitu parsial. Huo Feng tampak sedikit tidak senang. Tapi saat ini, Huo Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan melihat ke kejauhan. Seseorang datang. Huo Feng memperhatikan seseorang datang, dan saat ini Chen Ping dan Bai Qian sangat gembira. Phoenix api hanya bisa melompat dan menuju pegunungan di sisi lain. Dia ingin menarik orang ke tempat lain dan tidak menemukan Chen Ping dan Bai Qian. Jika keduanya diganggu sekarang, Bai Qian tidak akan bisa pulih, yang akan menyebabkan trauma fisik yang hebat. Burung Phoenix api sengaja digantung di udara, dan sambil menangis, bulu api terentang dari kedua sisi burung Phoenix api. Ternyata itu adalah burung Phoenix api. Aku tidak menyangka akan ada binatang seperti itu di medan perang para dewa dan iblis ini. Sebuah suara bercanda datang dari kehampaan, dan kemudian kehampaan itu berputar dan sesosok tubuh perlahan muncul. Huo Feng melirik sosok di depannya, sedikit mengernyit dan berkata, "Siapa kamu?" "Nama saya Qi Peijia. Saya ingin tahu apakah Nona pernah mendengar nama saya?" Qi Peijia berkata sambil sedikit tersenyum. Huo Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal Qi Peijia, tapi dia bisa merasakan aura menakutkan di tubuh Qi Peijia. Dengan kekuatan Huo Feng saat ini, mustahil dia menjadi lawan Qi Peijia. "Namamu aneh sekali, aku belum pernah mendengarnya sama sekali," kata Huo Feng berpura-pura sangat polos. "Hahaha, tidak masalah jika kamu belum pernah mendengarnya, pernahkah kamu mendengarnya sekarang?" Qi Peijia tertawa, "Lihat betapa lemahnya kamu sebagai binatang dewa. Apakah kamu pernah terjebak di medan perang antara dewa dan iblis?" "Tidak. Saya juga memasuki medan perang para dewa dan iblis ini belum lama ini, dan saya melihat ada binatang buas yang tersulam di jubah hitam Anda. Apakah Anda juga seorang orc?" Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Qi Peijia menggelengkan kepalanya, "Saya bukan orc, saya iblis, tapi saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda para orc. Anda hanya berada di alam fusi sekarang, jadi akan sangat berbahaya untuk memasuki medan perang para dewa dan iblis saja. Jika kamu bersedia menerimaku sebagai tuanmu dan menjadi hewan peliharaanku, aku bisa membuatmu tetap aman di medan perang antara dewa dan iblis ini." Qi Peijia sebenarnya ingin menerima burung Phoenix api sebagai hewan peliharaan. Bab 3429, Bantu Aku Balas Dendam. Huo Feng memandang Qi Peijia dengan ledakan rasa jijik di dalam hatinya. Meskipun Qi Peijia cukup kuat, tidak tahu malu dia ingin menjadi tuannya seperti ini. Anda harus tahu bahwa ketika Huo Feng diturunkan ke dunia sekuler, kekuatannya tidak lebih buruk dari Qi Peijia. Terlebih lagi, pemilik Fire Phoenix sebelumnya adalah Master Domain salah satu dari 5 alam surga dan alam manusia. Jadi Fire Phoenix dapat melakukan apapun yang dia inginkan di surga dan alam manusia. Namun kemudian dia melakukan kesalahan dan terlempar ke dunia sekuler, dan kekuatannya turun drastis. Untungnya, setelah bertemu Chen Ping, Huo Feng memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia surga dan manusia. Sekarang Qi Peijia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan, dan dia masih ingin menjadi gurunya. Huo Feng merasa jijik di dalam hatinya. Tapi kekuatan Huo Feng sekarang terlalu rendah, jadi dia harus menanggungnya. "Bisakah kamu benar-benar melindungiku?" Huo Feng bertanya dengan suara rendah. "Tentu saja, di medan perang antara dewa dan iblis ini, siapapun yang melihatku, Qi Peijia, harus menundukkan kepalanya dan berperilaku seperti manusia," kata Qi Peijia dengan ekspresi bangga. "Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Maka aku bersedia mengakui kamu sebagai tuanku." Ketika Huo Feng mendengar ini, dia melompat kegirangan.
Melihat Fire Phoenix sangat sederhana dan juga merupakan monster mitos, jika dia bisa dilatih dan dilatih lebih banyak, dia pasti akan menjadi penolong yang baik di masa depan. Selain itu, burung Phoenix api terlihat murni dan halus, jadi bagus untuk menjaga tempat tidur tetap hangat di malam hari. Oke, karena kamu mengenaliku sebagai tuanmu, izinkan aku memberimu pertemuan dulu. Qi Peijia mengeluarkan ramuan dan melemparkannya langsung ke Huo Feng. Ini adalah ramuan yang aku temukan di medan perang para dewa dan iblis. Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya telah memberikannya kepada Anda. Terima kasih, Guru. Huo Feng sangat senang karena dia hendak menyingkirkan obat mujarab itu. Makanlah, ramuan ini untukmu. Qi Peijia meminta Huo Feng untuk memakan ramuan itu. Huo Feng ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya membuka mulutnya dan menelan ramuan itu. Bagaimanapun, dia harus patuh tanpa syarat sekarang agar Qi Peijia tidak curiga. Qi Peijia tiba-tiba tersenyum saat melihat Huo Feng benar-benar memakan ramuan itu. Tuan, saya baru saja diintimidasi. Saya ingin tahu apakah guru dapat membantu saya membalas dendam. Huo Feng bertanya pada Qi Peijia. Tentu saja, kamu bisa membawaku ke sana. Qi Peijia mengangguk. Huo Feng membawa Qi Peijia ke arah yang berlawanan dengan gua tempat Chen Ping dan yang lainnya berlatih. Keduanya terbang jauh, dan burung Phoenix api berubah menjadi tubuhnya sendiri dan terbang di samping Qi Peijia. Ini membuat Qi Peijia merasa sangat puas. Senang rasanya melihat burung Phoenix api terbang di sampingku sepanjang waktu, menjadi hewan peliharaanku. Tetapi saat ini, Huo Feng sangat cemas. Dia perlu menemukan musuh yang kuat, dan kemudian mengikuti Qi Peijia untuk bertarung sampai kedua belah pihak terluka, dan baru setelah itu Huo Feng dapat melarikan diri. Saat burung Phoenix api mengikuti Qi Peijia, dia tiba-tiba menemukan bahwa selusin biksu sedang mengelilingi seorang kultivator wanita. Melihat lebih dekat, Huo Feng menemukan bahwa ini sebenarnya adalah orang-orang dari Sekte Yupu. Kalian pasti tahu kalau pemimpin Sekte Yupu, Hai Ande, sudah meninggal, namun masih ada seseorang dari Sekte Yupu yang lolos dari jaring. Tuan, mereka ada di bawah. Huo Feng menunjuk dengan cepat. Setelah melihat ini, Qi Peijia menukik ke bawah. Pada saat ini, kultivator wanita didorong ke tanah oleh lebih dari selusin biksu dari Sekte Yupu, dan pakaiannya akan segera dilepas. Qi Peijia melihatnya tanpa ekspresi, dan kemudian bertanya, apakah orang-orang ini menindasmu? Ya, begitulah cara mereka menindasku. Huo Feng mengangguk. Siapa kamu? Segera keluar dari sini. Kami dari Sekte Yupu dan sedang bersiap untuk berlatih. Jangan ganggu kami. Seorang anggota Sekte Yupu berteriak menghina setelah melihat Qi Peijia dan Huo Feng. Qi Peijia tidak berbicara, tetapi gumpalan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Gumpalan kabut hitam ini seperti ular berbisa, bergerak menuju selusin murid Sekte Yupu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin murid Sekte Yupu semuanya mati tanpa perlawanan. Ketika Huo Feng melihat pemandangan ini, hatinya ketakutan. Jika Qi Peijia menemukan gua tempat Chen Ping dan Bai Qian bersembunyi dan menemukan ada tambang abadi di dalamnya, saya ingin tahu apakah dia akan mencoba merampoknya. Bab 3430, Mengapa kamu pergi? Huo Feng masih belum tahu bahwa Qi Peijia sedang mencari Chen Ping saat ini dan ingin membunuh Chen Ping. Oke, balas dendammu telah terbalas. Sekarang ikuti aku untuk mencari seseorang. Kata Qi Peijia. Siapa yang dicari tuannya? Huo Feng bertanya. Temukan pria bernama Chen Ping. Kata Qi Peijia. Chen Ping. Huo Feng tercengang. Apa? Apakah kamu kenal dia? Qi Peijia melihat ekspresi Huo Feng dan mengerutkan kening. Tidak, saya tidak mengenalnya. Saya hanya ingin tahu, apa yang Tuan ingin lakukan dengan Chen Ping ini? Huo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Bunuh dia. Ketika Qi Peijia berbicara tentang membunuh Chen Ping, dia tidak bisa menahan gemetar. Tampaknya Qi Peijia menjadi bersemangat saat berpikir untuk membunuh Chen Ping. Ketika Huo Feng melihat ini, dia diam-diam merasa takut. Untungnya, dia memancing Qi Peijia pergi, jika tidak, Chen Ping akan berada dalam bahaya. Tuan, saya masih harus membalas dendam, bisakah Anda membantu saya? Pada saat ini,
Huo Feng ingin menunda Qi Peijia sebanyak mungkin, tetapi dia tidak bisa membiarkan Qi Peijia menemukan Chen Ping. Qi Peijia melirik ke arah Huo Feng, "Ayo pergi." Huo Feng terus terbang bersama Qi Peijia, tapi kali ini, Huo Feng berada dalam dilema, tidak tahu siapa yang harus dicari. Segera, Huo Feng dan Qi Peijia tiba di tambang peri. Saat ini, Raja Singa, Raja Macan Tutul, Raja Iblis berwajah seribu, dan Raja Kera semuanya ada di bawah sana. Orang-orang ini masih mengobrak-abrik tas penyimpanan orang mati. Melihat orang-orang ini, Huo Feng segera menyadarinya. "Tuan, orang yang menggangguku ada di bawah sana. Ada peri milikku di bawah sana, dan mereka mengambilnya." Huo Feng menunjukkan dengan cepat. "Milikku yang abadi." Mata Qi Peijia berbinar, lalu dia mengikuti burung Phoenix api dan bergegas turun. Lion King dan yang lainnya juga memperhatikan Qi Peijia mengikuti Huo Feng, tetapi mereka tidak mengenali Huo Feng. Bagaimanapun, kekuatan aura Huo Feng saat ini terlalu rendah, dan Huo Feng yang mereka temui benar-benar berbeda. Namun, aura alam kesengsaraan tingkat 8 Qi Peijia membuat beberapa orang waspada. Qi Peijia melirik mayat-mayat di tanah, lalu melihat ke tas penyimpanan yang sedang digeledah oleh Lion King dan yang lainnya, dan mau tidak mau mendengus, semua yang ada di sini adalah milikku, kamu bisa keluar." Kata-kata Qi Peijia mengejutkan Raja Singa dan yang lainnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka juga merupakan tokoh terkemuka di suku binatang, dan mereka juga Raja Iblis di antara 3 penguasa dan 4 raja, dan sekarang mereka ditegur oleh Qi Peijia seperti ini. "Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan hal itu tentang kami? Tahukah kamu siapa kami?" Raung Raja Singa. "Apakah kamu mencari kematian?" Raja Macan Tutul juga memiliki cahaya dingin di matanya. Raja Kera mengangkat kepalanya saat ini dan tiba-tiba melihat Huo Feng mengikuti Qi Peijia. Dia hendak berbicara, tetapi terhenti oleh pandangan Huo Feng. "Rekan Tao, benda-benda di medan perang antara dewa dan iblis adalah benda yang tidak memiliki pemilik. Bagaimana menurutmu itu milikmu? Dan pasti ada seseorang yang didahulukan, kan?" Raja Iblis berwajah seribu bertanya pada Qi Peijia dengan sopan. Dan saat Raja Iblis berwajah seribu berbicara, aura di tubuhnya terus meningkat. Dia berada di puncak alam kesengsaraan tingkat ke-7, mendekati alam kesengsaraan tingkat 8. Raja Singa, Raja Macan Tutul, dan Raja Kera juga memancarkan aura mereka dan menuju Qi Peijia untuk menyelimutinya. Qi Peijia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang ini tidak lemah. Meskipun dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia harus menghadapi keempat orang ini pada saat yang sama, tidak pasti siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. "Awalnya, aku menemukan tempat ini terlebih dahulu, tapi karena kamu sudah menemukannya, biarkan aku serahkan padamu." Qi Peijia tidak berencana untuk berkonflik dengan Lion King dan yang lainnya, dia ingin menghemat energinya. "Untuk membunuh Chen Ping. Terima kasih banyak." Raja Iblis berwajah seribu menangkupkan tangannya dan menahan napas. Qi Peijia juga berbalik dan pergi, yang membuat Huo Feng sangat cemas. "Tuan, apakah Anda tidak akan membalaskan dendam saya?" Huo Feng bertanya dengan bingung. Bab 3431 kamu sangat pengecut. Lawan juga sangat kuat. Mari kita bicara tentang balas dendam nanti, kata Qi Peijia. Melihat Qi Peijia ketakutan, Huo Feng memutar matanya dan berkata, "Sial, kamu pengecut sekali, bah." Huo Feng meludah keras, yang membuat Qi Peijia bodoh. "Monyet, kemarilah dan persetan dengannya." Huo Feng melambai ke arah Raja Kera dan berkata. Raja Kera buru-buru berlari ke arah burung Phoenix api dan berkata dengan sedikit malu, "Bibi, dia berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dan saya hanya di tingkat ke-7, jadi saya tidak bisa melakukannya." "Sampah, kamu tidak akan bersatu dengan beberapa dari mereka untuk menidurinya bersama-sama." Phoenix api memarahi Raja Monyet. "Raja Kera, ada apa denganmu?" Raja Iblis berwajah seribu memandang Raja Kera dengan bingung dan bertanya. Raja Pengobatan berwajah seribu, "Tidakkah kau lihat, ini adalah burung Phoenix api, burung Phoenix api," kata Raja Monyet dengan cemas. "Fire Phoenix." Raja Kera mengatakan ini, dan beberapa orang memandang Fire Phoenix dengan hati-hati. Pada akhirnya,
Semua orang terkesiap, mengapa Huo Feng menjadi seperti ini. Ceritanya panjang. Kalian, tolong pukul dia. Anak ini adalah iblis kecil dan dia ingin menjadi tuanku. Mengapa kamu tidak kencing dirimu sendiri untuk melihat kebajikan seperti apa yang kamu miliki? Huo Feng memandang Qi Peijia dengan jijik dan berkata, kamu. Qi Peijia menjadi pucat karena burung Phoenix api, siapa kamu? Jangan lupa bahwa kamu meminum ramuanku. Itu sama sekali bukan ramuan. Itu adalah pil racun, tanpa penawarnya, kamu akan melakukannya mati karena racun. Aku sudah mengetahuinya sejak lama, aku tidak takut. Fire Phoenix tidak takut sama sekali. Dia tahu kemampuan Chen Ping selama Chen Ping ada, pil racun apapun bisa disembuhkan. Sialan, kamu berani meracuni bibiku. Mendengar ini, Raja Kera menjadi marah dan menamparkan Qi Peijia dengan telapak tangannya. Melihat hal ini, beberapa orang lainnya pun mengambil tindakan. 4 di antaranya berada di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Betapa khawatirnya mereka bahwa seseorang akan berada di alam kesengsaraan tingkat 8. Ketika Qi Peijia melihat ini, dia berbalik dan lari. Saya melihat Qi Peijia melambaikan kabut hitam, dan kemudian seluruh orang memasuki kabut hitam. Dengan getaran di kehampaan, sosok Qi Peijia menghilang. Sial, anak ini tahu sihir luar angkasa, kalau tidak aku pasti akan menghancurkannya. Raja Kera berteriak, lalu berjalan ke arah Huo Feng dengan wajah tersanjung dan berkata, Bibi, menurutmu bagaimana penampilanku? Lumayan memang benar aku sangat baik padamu sebelumnya. Fire Phoenix menepuk bahu Raja Kera. Huo Feng, apa yang terjadi padamu? Bagaimana jadinya seperti ini? Raja Iblis berwajah seribu bertanya dengan kaget. Ceritanya panjang, aku akan memberitahumu ketika aku punya waktu, tetapi kalian telah menjadi karakter dalam 3 penguasa dan 4 raja. Itu di luar dugaanku. Kalian adalah yang paling bodoh sebelumnya. Huo. Setelah Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus kembali ke Chen Ping secepat mungkin. Dan dia ingin memberitahu Chen Ping bahwa ada seorang pria bernama Qi Peijia yang sedang mencarinya dan ingin membunuhnya. Ketika Huo Feng bergegas kembali, dia menemukan bahwa Chen Ping telah selesai mengikuti Bai Qian. Wajah Bai Qian memerah, dan dia jelas sangat puas. Huo Feng, apa yang telah kamu lakukan? Chen Ping bertanya pada Huo Feng. Tuan, seseorang baru saja datang. Saya takut menemukan Anda, jadi saya membawa orang itu pergi. Kata Huo Feng. Siapa? Chen Ping kaget. Itu adalah pria bernama Qi Peijia, dan dia bilang dia ingin menemukanmu dan membunuhmu. Kata Huo Feng. Chen Ping langsung terkejut dan melihat ke arah Huo Feng dengan hati-hati, lalu bagaimana kamu bisa melarikan diri dari orang itu? Dia adalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Chen Ping tidak mengerti, Huo Feng. Hanya berada di alam fusion, bagaimana mungkinkah melarikan diri dari Qi Peijia? Huo Feng tersenyum dan berkata, orang gunung itu punya rencana cerdasnya sendiri. Huo Feng memberitahu Chen Ping apa yang terjadi, yang membuat Chen Ping sangat ketakutan. Untungnya, Huo Feng bertemu dengan beberapa dari 3 penguasa dan 4 raja. Jika tidak, Qi Peijia akan melakukannya pasti bunuh Huo Feng jika dia tahu bahwa Huo Feng telah berbohong padanya. Namun, ketiga kaisar dan 4 raja ini semuanya takut pada burung Phoenix api, yang di luar dugaan Chen Ping. Puff! Tiba-tiba, Huo Feng mengerutkan kening, seteguk darah muncrat, dan pil racun di tubuhnya mulai beraksi. Chen Ping buru-buru membawa Huo Feng ke dalam gua, mendetoksifikasi dia, dan meminta Bai Qian untuk melindunginya di luar. Terima kasih sudah menonton channel ACN. Sampai jumpa di bab selanjutnya.